Shalom. Apakah kamu sedang mengalami kesusahan hati? Kamu sudah berkorban banyak namun tidak diperhitungkan. Kerja kerasmu, perjuanganmu, dan ketulusanmu sama sekali dianggap tidak ada. Kamu bergumul sendiri tanpa banyak bersuara dan mengeluh. Kamu melakukan semua yang kamu bisa. Tidak pernah takut mencoba dan selalu berpikir positif. Namun ketika masalah datang, kamu adalah orang pertama yang disalahkan. Apapun penjelasan yang kamu sampaikan ditolak dengan keras. Tidak ada ruang bagimu untuk membela diri. Tidak ada kesempatan bagimu untuk berbicara apa adanya. Dalam sekejap dirimu menjadi terdakwa di mata mereka yang menghakimi. Seringkali perbuatan baik tidak bernilai di mata orang lain. Sebaliknya, perbuatan jahat kadang dapat diterima begitu saja. Dari sudut pandang yang berbeda, akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Hal yang baik bisa menjadi sesuatu yang buruk bagi sekelompok orang ini. Alkitab mencatat 3 kelompok manusia yang merusak kebahagiaan, yang wajib kita ketahui. Pertama, kelompok orang fasik. Orang fasik mengenal kebenaran dan mengenal aturan. Sayangnya, kelompok ini menilai dirinya lebih baik dari semua orang, cenderung membenarkan diri sendiri dan menolak nasihat. Apabila berjalan dengan kelompok orang ini, hanya kata-kata menghakimi, menyalahkan, dan penilaian negatif yang terdengar. Bahkan orang fasik termasuk kumpulan orang yang tidak mengasihi Tuhan. Dalam Alkitab mencatat kehidupan orang fasik seperti api yang padam, ditimpa kesakitan, kebinasaan, dan murka Allah. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak berjalan dengan orang fasik, yaitu tidak sejalan dengan kejahatannya, tidak mengikuti pola pikirnya mereka. Orang fasik tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena mulut orang fasik hanya membinasakan sesama manusia. Artinya kejahatan mulutnya sanggup menghancurkan orang lain, mengadu domba, memutarbalikkan fakta atau kebenaran, dan manipulatif. Sehingga Tuhan sangat murka kepada kelompok orang fasik, membelokkan kebenaran menjadi kedurhakaan. Perhatikanlah kepada siapa kamu bergaul. Perhatikan juga, apakah ada yang berubah di dalam dirimu. Sejak kapan orang lain berkata kamu telah berubah menjadi lebih buruk? Apakah kamu mulai berani melawan firman Tuhan? Apakah kamu mulai berani berbuat yang jahat pada sesama? Orang fasik menempatkan dirinya paling mengerti dan paham tentang firman Tuhan. Namun, sesungguhnya perbuatan dan perkataan kelompok fasik cenderung bertolak belakang dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya orang fasik dicatat sebagai golongan yang kejam. Orang fasik selalu mendapat celaka, jalannya menyesatkan, dan itu adalah kekejian bagi Allah. Dalam kitab Amsal banyak menulis tentang akibat dari kefasikan. Tuhan memberkati setiap orang yang mengasihi Dia. Tuhan tidak pernah menuntut sesuatu yang mustahil dari manusia. Yang Tuhan kehendaki adalah kita hidup seturut dengan firman-Nya. Maka janganlah kita bergaul dengan kelompok orang fasik, dan hidup akan lebih damai dan hati pun bahagia. Kedua, yaitu tidak bergaul dengan orang berdosa, yaitu kelompok orang yang melakukan perbuatan yang mendatangkan kehancuran, binasa, dan kegelapan. Alkitab menekankan pada kata orang berdosa. Kita sudah diselamatkan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Artinya kita telah dibebaskan dari ikatan dosa yang membinasakan. Kita tidak dikuasai lagi oleh iblis, maut itu sudah dikalahkan oleh darah Yesus. Lalu siapakah orang berdosa yang dimaksud dalam kelompok ini? Dalam Ibrani 10 ayat 26 menjelaskan tentang tidak ada lagi pengampunan dosa bagi orang yang telah mengetahui kebenaran, atau tidak ada lagi korban untuk menghapus dosanya, karena ia dengan sengaja berbuat dosa. Kata sengaja artinya mempunyai niat untuk melakukan. Ini disebut sebagai kelompok orang berdosa yang secara sadar melakukan kejahatan. Orang-orang yang sudah diberikan peringatan, nasihat, namun mengeraskan hatinya. Oleh karena itu, firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua untuk tidak berdiri di jalan orang berdosa, yaitu tidak berpihak pada kejahatan. Jauhkan diri kita, keluarga kita, dari pergaulan yang salah. Sekarang banyak tayangan video yang menampilkan adegan yang merusak moral, kata-kata yang tidak pantas, pertengkaran dan kehidupan yang sembarang. Seperti kita ketahui, waktu paling banyak terbuang adalah menonton, ketimbang mendengarkan firman Tuhan dan membaca Alkitab. Jika demikian, maka akan lebih kuat mengingat perilaku negatif daripada ayat firman Tuhan. Sekalipun kita sering mendengarkan khotbah dan membaca renungan,
Jika kita masih bergaul dan tidak tega meninggalkan kawan lama yang kita ketahui kerap melakukan perbuatan jahat, hanya ada dua kemungkinan, yaitu bisa menolong ia untuk bertobat, atau justru kita yang tergelincir jatuh di lubang yang sama dengannya. Tuhan sayang kepada umatnya, tapi ia membenci perbuatan dosa. Tidak ada kompromi untuk dosa. Tinggalkan atau terkontaminasi. Iblis sangat menyukai perbuatan dosa. Dan Alkitab mencatat, upah dosa adalah maut. Kebenaran sudah memerdekakan kita. Tetaplah ingat bahwa kita bukan lagi hidup dalam kuasa dosa. Karena dosa, Adam dan Hawa akhirnya hidup dalam penderitaan daging. Dosa selalu mengintip, karena roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yang ketiga, adalah kelompok atau kumpulan pencemuh. Siapakah para pencemuh itu? Pencemuh adalah orang yang menolak peringatan, teguran, dan perkataan baik. Amsal 21 ayat 24. Orang yang kurang ajar dan sombong pencemuh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Pencemuh tidak berhikmat, suka membuat keributan, pertengkaran, dan perbantahan. Firman Tuhan mencatat, usirlah pencemuh maka lenyaplah pertengkaran. Betapa bahaya bila kita dekat dengan kelompok pencemuh ini. Tentu dampaknya mengubah kedamaian menjadi kerusuhan dan ketenangan menjadi keributan. Artinya di mana ada kelompok ini, pasti terjadi kegaduhan dan selalu mendatangkan masalah. Perhatikanlah, siapa saja yang ada dalam lingkaran pergaulan kita sehari-hari. Jika kita ada dalam kumpulan orang ini, kita termasuk orang yang tidak berhikmat. Sebab orang berhikmat itu bijak dalam tutur kata, sikap dan perilakunya. Kita adalah kelompok orang yang mencintai firman Tuhan, yang selalu merenungkan firman-Nya siang dan malam. Artinya, kelompok orang-orang yang mau menjadi pelaku firman Tuhan. Sebab orang yang berbahagia adalah orang yang tidak duduk dengan para pencemuh. Saat ini dapat kita lihat begitu nyata pergaulan bebas dan pergeseran nilai kebajikan. Kita juga tahu begitu banyak manusia semakin hari semakin tidak karuan. Bahkan makin hari makin banyak jiwa yang terhisap ke dalam kegelapan. Meskipun kita melihatnya sebagai penyerahan diri kepada tawaran dunia, pada kenyataannya, semua itu dianggap sebagai sebuah tren dan menganggap itu wajar. Bahkan Alkitab telah lebih dulu menulis tentang semua ini. Di akhir zaman, salah satu ciri yang paling menonjol adalah manusia menjadi dingil terhadap kasih. Tanpa kasih, maka manusia akan saling menjatuhkan, saling menyerang, saling memusuhi, saling mencelakai. Itu sangat mengerikan dan benar-benar nyata dalam hidup saat ini. Demikianlah renungan hari ini tentang ciri kehidupan yang bahagia. Tidak kompromi dengan dosa, tidak berpihak pada kefasikan, tidak bergaul dengan pencemooh. Ketiga kelompok ini selalu ada di sekitar kita dan ada di mana-mana. Kita tidak berhak menghakimi orang lain, namun kita dapat membatasi diri. Tetap perhatikan cara kita hidup bagi Tuhan, tetap menjaga kekudusan. Jika kita tidak menolak kejahatan, maka kejahatan akan menguasai diri kita. Jika kita mendekat kepada Tuhan, maka ada perlindungan yang kita terima. Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemuh. Demikianlah renungan hari ini, semoga menjadi jawaban dan berkat bagi semuanya. Terima kasih sudah mendengarnya. Sampai jumpa di video renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.